Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dapat berjumpa di channel YouTube Bustami Narda ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu rukun dan damai dalam satu bangsa besar ini, Indonesia. Sahabat BN dimanapun berada, memang dalam kondisi kita yang serba panik sekarang ini, terkadang pembicaraan atau statement dari pemimpin sedikit saja terpeleset, kadang-kadang pun tidak terpeleset, tetapi memberikan pengertian yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan si pemberi statement, membuat publik menjadi bereaksi. Sehubungan dengan ini, kita dapat melihat statement dari Bapak Wapres Maruf Amin yang kebetulan menjadi trending bagi netizen ketika beliau mengatakan antara meninggalnya seorang ulama dengan meninggalnya satu suku dari manusia. Kita yakin apa yang disampaikan oleh Bapak Wapres Maruf Amin yang adalah seorang ulama besar tidak ada niat untuk mengecilkan satu kelompok masyarakat dan untuk lebih mengagungkan satu kelompok dari masyarakat. Kita yakin beliau adalah ingin menyampaikan betapa besarnya arti ulama dalam kehidupan manusia. Dan kita juga mungkin patut prihatin dengan banyaknya meninggal ulama di negeri ini pada akhir-akhir ini. Meninggalnya Syekh Ali Jaber diikuti oleh Tengku Zulkarnain, ditambah lagi dengan beberapa orang kiai, kenamaan, dan lain-lain. Kita cukup prihatin dengan kondisi banyak yang meninggal para ulama. Namun demikian, tampaknya tidak semua netizen yang mengartikan sama apa yang dimaksudkan oleh Wapres Maruf Amin dengan apa yang menjadi tanggapan dari netizen. Karena itu memang benar apa yang dikatakan banyak orang bahwa seorang pemimpin memang bicaranya harus benar-benar dipikirkannya 10 kali sebelum melontarkan pembicaraan atau statement satu kali. Sebab jangankan melontarkan statement, batuk pun seorang pemimpin terkadang menjadi makna yang besar, yang dalam, yang luas bagi publik, bagi rakyat. Makanya setiap kata, setiap langkah, setiap gerak-gerik pemimpin menjadi undang-undang bagi rakyat. Bayangkan kalau Bapak Presiden atau Bapak Wakil Presiden kita ketika dia memberikan sambutan di podium
lantas dia mendehem dengan wajah yang geram. Apa tanggapan kita? Tentu akan menjadi luas, menjadi arti yang sangat luas bagi publik. Tapi kalau kita orang biasa, jangankan mendehem, jangankan batu, bersorak pun kadang-kadang kurang didengar. Sehingga kalau kita perhatikan bagaimana sekarang orang-orang kecil meraung, bersorak, menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluhannya. Kadang-kadang maaf, seperti tidak terdengar bagi pemimpin. Itulah bedanya. Kalau pemimpin batuk saja, kalau pemimpin mendehem saja, itu kadang-kadang sudah menjadi undang-undang, sudah menjadi ketentuan, sudah menjadi perintah, sudah menjadi larangan. Sudah demikian mendapat tanggapan dari rakyat. Tetapi ketika rakyat meraung, ketika rakyat menangis, kadang-kala tidak mendapat tanggapan dari pemimpin. Ini yang kita alami, yang kita lihat sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, di dalam kehidupan berbangsa kita. Jadi ke depan kita tentu berharap kepada pemerintah, kepada pemimpin, dengarkanlah raungan, keluhan, isak tangis, maupun helaan napas kesakitan rakyat. Karena rakyat telah begitu memberikan perhatian kepada pemimpinnya. Sekarang coba mari kita baca berita tentang hal ini yang diturunkan Warta Ekonomi. Wartaekonomi.co.id tertanggal 9 Agustus 2021 hari Senin kemarin, di bawah judul netizen ramai-ramai kecam pernyataan Wapres Ma'ruf Amin, .2 lebih gila dari FPI dan HTI. Warta Ekonomi Online, Jakarta. Pernyataan Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin mendapatkan kecaman dari netizen. Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan bahwa meninggalnya satu suku lebih ringan daripada seorang ulama. Pernyataan Ma'ruf Amin itu mendapatkan kecaman serius dari netizen. Bahkan ada netizen yang menilai bahwa statement Wapres itu lebih gila dari pernyataan-pernyataan Front Pembela Islam FPI dan Hizbut Tahrir Indonesia HTI. Menyadur dari terkini.id, jaringan suara.com, adapun protes para netizen ini diperoleh terkini.id, jaringan suara.com dari unggahan seorang netizen dengan nama akun Miduk 17 pada Sabtu 7 Agustus 2021. Miduk 17 menilai bahwa persepsi Ma'ruf itu salah sebab menilai bahwa ulama seolah lebih tinggi dibanding manusia lain. Padahal lahir sama-sama telanjang, dikubur sama-sama di tanah. Satu nyawa sama dengan satu nyawa, bukan satu nyawa lebih satu suku. Ini yang bikin pemuka agama seenaknya memfitnah. Semua akan tunduk-tunduk, katanya. Pernyataan netizen itu kemudian banyak didukung oleh netizen lainnya di kolom komentar. Ini Wapres statementnya lebih gila dari statement HTI dan FPI, kata Ferry N. Langelo. Kacau, tidak jauh dari ayat mayat syariah. Kerjanya selama ini tak jelas apa, kata Red 3308. Ini namanya mengagungkan diri sendiri sampai harus dijaga. Harusnya lebih mementingkan menjaga lisan, pikiran, dan perbuatan untuk kedamaian semua umat, kata Cinta Pemuja 78Y2.
Jadi seperti kita sampaikan tadi, memang demikian dapat tanggapannya dari publik. Kita dapat melihat bagaimana netizen bereaksi menanggapi pernyataan Bapak Wapres ini. Kalau demikian memang benar, batuk saja pemimpin itu banyak artinya oleh masyarakat. Karena itu, seorang pemimpin di dalam berbicara, apalagi dalam berjanji, tentu sangat hati-hati. Sebab kalau saja seorang pemimpin pernah berjanji tetapi tidak ditepati, publik akan menilai sangat-sangat luas sekali maknanya. Cap pembohong, cap lip service, dan berbagai-bagai cap lainnya dengan mudah akan tertempel kepada seorang pemimpin yang jika pernah berjanji tapi tidak kunjung ditepati. Sekarang mari kita bacakan lagi satu berita yang merupakan klarifikasi dari statement Bapak Wapres ini. Wowkerem.com menurunkan berita di bawah judul Jubir klarifikasi pernyataan Maruf Amin soal wafatnya ulama, sebut tak berniat rendahkan siapapun. Pernyataan terkait wafatnya ulama tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Maruf Amin dalam peluncuran program Kita Jaga Kiai pada 2 Agustus 2021 lalu. Pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin terkait kematian ulama akibat COVID-19 menuai banyak sorotan. Pernyataan tersebut disampaikan Maruf Amin kala menjelaskan bahwa wafatnya para kiai dan ulama memiliki arti yang sangat penting dan krusial bagi kehidupan umat. Meninggalnya para kiai ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya para kiai dan ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih ringan daripada meninggalnya seorang ulama, tutur Maruf Amin beberapa waktu lalu. Sejumlah warganet di media sosial lantas menilai pernyataan Maruf Amin tersebut merendahkan pihak tertentu. Mas Duki Baidowi selaku juru bicara Maruf Amin lantas memberikan klarifikasinya. Mas Duki menjelaskan bahwa pernyataan Maruf Amin hanya mengutip hadis riwayat Al-Tabrani. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak memiliki maksud merendahkan pihak manapun. Pernyataan Wapres yang mengutip hadis riwayat Al-Tabrani itu bukan dengan intensi merendahkan siapapun. Sekali lagi, itu kutipan hadis, bukan pernyataan pribadi Wapres. Jelas Mas Duki dalam keterangan tertulisnya pada Senin 9 Agustus. Lebih lanjut, Mas Duki menegaskan bahwa pernyataan Maruf adalah kutipan hadis yang diterjemahkan dan tidak ditambah-tambahi. Ia meminta agar kutipan hadis tersebut dipahami dengan konteks yang utuh. Namun pengutipan hadis itu perlu dipahami dalam konteks sambutan Wapres lebih utuh. Konteksnya adalah untuk memberi gambaran tentang betapa dalamnya rasa kehilangan kita dengan wafatnya ulama. Sebagai informasi, Maruf Amin menyampaikan pernyataan tersebut dalam peluncuran program Kita Jaga Kiai pada 2 Agustus 2021. Berdasarkan data Kemenak, per 7 Juli 2021 sudah ada 605 orang kiai dan ulama serta pengasuh pesantren yang meninggal dunia, tutur Maruf Amin kala itu. Karena banyaknya kiai dan ulama yang meninggal dunia, Maruf Amin meluncurkan program Kita Jaga Kiai yang diinisiasi Badan Amal Zakat Nasional Basnas
dan Kementerian Agama, Kemenak. Jadi dengan ini tentu pihak pemerintah berharap sudah tuntas bahwa maksud Bapak Wapres mengukakan ini adalah karena begitu pentingnya peran ulama. Tetapi yang jelas komunikasi publik sangat-sangat penting. Sebab pengertian oleh penyampai informasi tidak pasti sama dengan pengertian oleh penerima informasi. Pengertian komunikator belum pasti sama dengan pengertian oleh komunikan. Apa yang disampaikan oleh pemimpin, oleh penguasa, oleh pemerintah, terdengar langsung oleh publik. Ini buktinya. Publik langsung menanggapi. Tetapi terkadang apa yang disampaikan oleh publik, apa yang disampaikan oleh rakyat, apa yang diraungkan, apa yang dikeluhkan oleh rakyat biasa, oleh rakyat jelata, terkadang sulit sampainya ke telinga pemimpin. Kalau disampaikan dengan cara biasa, tidak didengar, atau mungkin pura-pura tak mendengar. Kalau disampaikan dengan cara demo, dianggap membahayakan, atau belum sampai sudah di stop, atau sampai pun orasi pendemo kadang-kadang dikatakan, dianggap itu aspirasi lawan politik dan lain-lain sebagainya. Maka muncullah pernyataan demo ini ditunggangi pihak itu, demo ini tidak murni lagi. Ini apa yang lagi yang harus ditempuh oleh rakyat? Kita berharap kehidupan rakyat kembali sejahtera dan hubungan antara rakyat dengan pemimpinnya semakin baik, saling mendengar dan bukan saling menutup telinga, atau yang satu mendengar, yang satu menutup telinga. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.